Dari mana Mbak? Ini depan dan tolong belakang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Gadjah Mada. Kami memperingati Hari Kartini. Pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika, dan norma bernegara marak terjadi selama 5 tahun terakhir akibat ambisi segelintir elit politik. Akankah kita sebagai bangsa akan mampu mewujudkan Indonesia emas melalui pembangunan kelembagaan, menegakkan etika dan norma bernegara serta menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering disebut KKN? Ataukah kita akan terjerumus semakin kelam ke arah pelemahan kelembagaan yang justru menciptakan Indonesia cemas? Kemana arah pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024. Merdeka! 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 Terima kasih. Pelanggaran hukum yang digunakan yang hanya untuk Indonesia tidaklah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah dilakukan. Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini 21 April, momentum penting yang kita rayakan setiap tahun, dan bertepatan dengan 1 hari menjelang putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 agenda yang dipadukan dan dua-duanya terkait dengan masa depan bangsa. Seperti yang saya sampaikan dalam orasi, bahwa merayakan Hari Kartini itu seharusnya menjadi kesempatan kita untuk menggali kembali gagasan Kartini, pemikiran Kartini, ide-ide Kartini untuk bangsa. Dan bagi saya Kartini itu bicara tentang kebenaran, etika, keadilan sosial, kesetaraan. Itu yang harus menjadi prinsip demokrasi, dan itu yang juga seharusnya dijunjung Mahkamah Konstitusi ketika besok mengeluarkan putusan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi besok ini akan menjadi sebuah petahan kemana demokrasi Indonesia, apakah akan dibawa untuk terus tumbuh, maju, berbuah, atau justru akan kembali ke 1 abad lalu ketika bahkan seorang Kartini saja sudah memiliki gagasan-gagasan yang intinya menyuarakan semangat demokrasi. Kalau Mbak Oki sendiri melihat sidang putusan besok dikaitkan dengan demokratisasi di Indonesia seperti apa Mbak? Jadi proses mekanisme untuk menggugat hasil pemilu ke MK itu adalah sebuah bentuk dari upaya untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Jadi kelahiran Mahkamah Konstitusi sejak awal reformasi itu dimaksudkan untuk menjaga agar demokrasi tetap pada realnya, agar tidak ada praktek-praktek yang menyalahi konstitusi. Jadi ketika kemudian ada pasangan calon yang merasa dirugikan, merasa bahwa proses pemilu tidak sesuai aturan, tidak adil, tidak sesuai etika, maka sudah seharusnya kita sebagai bagian dari masyarakat, warga negara mendukung proses itu. Jadi proses di MK ini sendiri sudah menjadi bagian dari demokrasi. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah para hakim konstitusi ini memang memiliki keberanian dan integritas dalam membuat sebuah putusan yang tetap berdasarkan koridor konstitusi dan demokrasi, atau putusan hakim itu nanti hanya berdasarkan pada kepentingan sesaat para elit dan dituntun oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek personal. Ya, jelang putusan ini Mbak Oki melihat ada intervensi dari pemerintah tidak? Kita akan susah untuk bicara bahwa Mahkamah Konstitusi sudah ada intervensi dari pemerintah sehingga hasilnya nanti tidak bisa diharapkan dan sebagainya, karena kita masih terus memelihara harapan. Namun kita juga tidak bisa memungkiri sejak awal apa yang menjadi kontroversi pemilu ini, Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari kepentingan penguasa, terutama ketika kemarin ketua MK-nya ternyata adalah iparnya presiden. Itu adalah sebuah bentuk konflik kepentingan yang mau nggak mau melihat memperlihatkan bahwa ada hubungan antara pemerintah dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Padahal seharusnya nggak boleh seperti itu. Dan kita tahu juga komposisi hakim konstitusi itu kan juga kerap sekali ditentukan oleh perwakilan
partai. Nah, meski demikian kita juga melihat ada hakim-hakim yang masih setia mendengar suara hati nurani, masih terus berpihak pada kebenaran, masih terus berpihak pada konstitusi, dan ini yang kita harapkan untuk besok dijaga. Dan ini ada satu pesan mungkin yang untuk Mahkamah Konstitusi ya, ketika Hakim MK di bawah pimpinan Hakim Usman kemarin memutuskan untuk mengubah undang-undang atau memberi jalan pada Gibran untuk maju, itu kan MK sudah di bawah sorotan. MK sudah kehilangan kredibilitas, MK sudah dipertanyakan. Sekarang saatnya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Jadi ingat Pak Hakim, Ibu Hakim, bahwa MK sedang disorot publik dan kita semua sedang berharap besar pada MK. Semoga begitu saja sesuai dengan hati nurani dan prinsip kebenaran dan keadilan. Warna dan gaya menjelang pemilu pun merasa demokrasi esensi dasar dari demokrasi yaitu keadilan dan bukan hanya untuk para oligark. Akademika UGM untuk mengingatkan para pemimpin negeri ini bagi semua warga negara. Izinkan pula saya ketika itulah maka demokrasi kebebasan dan pilihan pendidikan dan perjuangan usaha dan anggapan anak muda problem bangsa hari ini lama bikin coret-coretan itu sampai 15 menit gitu, karena jangan dikira baik saja, tapi ya supaya saya tidak yang saya rasa pada hari ini sudah bisa dalam surat-surat yang dikirimkan pada sahabat bekerja untuk kebahagiaan beribu-ribu orang karena paham-paham palsu tentang mana yang baik. Belum lagi kalau kita lihat Ya, lumayan banyak. petikan surat tersebut adalah sebagai berikut. Pergilah. Dari mana Bang, Mbak? Dari depan dan tolong belakang. Rohi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Gajah Mada, kami memperingati hari Kartini. Pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika, dan norma bernegara marak terjadi selama 5 tahun terakhir akibat ambisi segelintir elit politik. Akankah kita sebagai bangsa akan mampu mewujudkan Indonesia emas melalui pembangunan kelembagaan, menegakkan etika dan norma bernegara serta menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering disebut KKN? Ataukah kita akan terjerumus semakin kelam ke arah pelemahan kelembagaan yang justru menciptakan Indonesia cemas? Kemana arah pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024. Merdeka! 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 Merdeka!